Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kita dari kelompok 1 kelas 103 akan menjelaskan tentang habitat dan relung. Oh iya, ini adalah tugas biologi dari Bu Lydia. Pengertian habitat. Habitat yaitu sebutan untuk tempat tinggal alami suatu makhluk hidup. Habitat adalah lingkungan fisik tempat suatu spesies hidup dan beradaptasi. Habitat menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan suatu organisme untuk bertahan hidup. Habitat dalam batas tertentu sesuai dengan persyaratan hidup makhluk yang menghuninya. Batas bawah persyaratan hidup disebut nilai minimum, sedangkan batas atasnya disebut dengan nilai maksimum. Antara dua kisaran itu terdapat nilai optimum. Apabila sifat habitat berubah sampai di luar nilai minimum atau maksimum, makhluk hidup itu akan mati atau melakukan migrasi. Dan apabila perubahannya lambat, terjadi selama beberapa generasi, makhluk hidup umumnya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Melalui proses adaptasi, memungkinkan terjadinya perubahan sifat dari suatu makhluk. Di alam dapat juga ditemukan suatu makhluk yang memiliki habitat yang lebih dari satu. Kedudukan fungsional suatu organisme dalam komunitasnya sering dinamakan dengan relung atau niche. Oleh karena itu, relung adalah status suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem. Sebagai akibat, terdapatnya adaptasi struktural, tanggap fisiologis, serta perilaku spesifik organisme tertentu. Jadi, relung itu suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh tempat hidup organisme, tetapi juga ditentukan oleh fungsi yang dikerjakannya. Fungsi habitat. Habitat hampir memiliki fungsi yang sama dengan ekosistem, di mana ekosistem adalah keadaan suatu tempat, komunitas, suatu organisme hidup atau biotik, dan komponen organisme tidak hidup atau abiotik dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Fungsi utama dari habitat adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Selain itu, habitat juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas makhluk hidup. Oleh karena itu, habitat tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya agar tidak mengganggu ekosistem. Pengertian, proses, dan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jenis dan contoh habitat berikut ini, jenis dan contoh habitat yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Daratan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang berupa hamparan tanah yang luas. Hewan yang tinggal atau berhabitat di daratan biasanya cenderung bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan biasanya melakukan fotosintesis. Contoh hewan dengan habitat darat adalah harimau, singa, gajah, dan kijang. Sementara contoh tumbuhan habitat darat adalah pohon jati, pohon kelapa, dan lainnya. 2. Perairan. Habitat perairan merupakan tempat tinggal makhluk hidup berupa perairan, baik di sungai, rawa, dan laut. Makhluk hidup di lautan memiliki perbedaan dengan hewan yang habitatnya di darat jika dilihat dari proses melangsungkan hidup. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah alga, mangrove, teratai air, rumput laut, dan lainnya. Sementara contoh hewan yang habitatnya di air adalah ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, kuda laut, dan lainnya. Secara garis besar, habitat dibedakan menjadi dua, yaitu habitat terestrial dan habitat akuatik. Contoh habitat terestrial adalah tundra, gurun, bukit pasir, kolam batu, hutan boreal, padang rumput, hutan hujan tropis, tebing batu, dan daerah berbatu. Sementara contoh habitat akuatik adalah muara, pantai, danau, sungai, kolam, rawa-rawa, dan hutan bakau. Relung atau lungkang atau niche dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Contoh-contoh relung antara lain sebagai decomposer, sebagai detritivore, sebagai predator, atau sebagai parasit.
Relung atau niche merupakan suatu peran yang dapat ditepati oleh makhluk hidup tertentu dalam ekosistem. Relung ini dapat berisi satu atau lebih populasi makhluk hidup. Klasifikasi. Klasifikasi suatu spesies biasanya memiliki relung yang lebih besar pada saat ketidakhadiran predator dan kompetitor. Dengan kata lain, ada beberapa kombinasi tertentu dari kondisi dan sumber daya alam yang dapat membuat suatu spesies mempertahankan viabilitas atau kehidupan populasinya, hanya bila tidak sedang diberi pengaruh merugikan oleh musuh-musuhnya. Dimensi relung adalah toleransi terhadap kondisi-kondisi yang bervariasi, kelembaban, pH, temperatur, kecepatan angin, aliran air, dan sebagainya, dan kebutuhan akan sumber daya alam yang bervariasi di alam. Dimensi relung suatu spesies yang bersifat multidimensi. Relung dua dimensi contohnya adalah hubungan temperatur dan salinitas sebagai bagian dari relung kerang di pasir. Untuk relung tiga dimensi contohnya adalah hubungan temperatur, pH, dan ketersediaan makanan sebagai bagian dari relung suatu organisme. Sampai sini dulu ya materinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.